Sekilas melihat pemakaman raja dan bangsawan di Umalulu, Sumba Timur dalam kepercayaan Marapu. Pemakaman secara adat dalam kepercayaan Marapu di Kabupaten Sumba Timur NTT adalah sebuah peristiwa unik dan langka. Apalagi jika yang dimakamkan dikenal luas sebagai tokoh adat atau bangsawan. Prosesinya khusus dan durasinya cukup panjang. Inilah kampung adat Umawara di Desa Batu Hadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur NTT. Kampung yang terus berupaya mempertahankan tradisi di tengah gempuran globalisasi dan modernisasi ini, menyelenggarakan pemakaman tamu Umbunggiku yang sejatinya telah meninggal dunia dalam usia 89 tahun atau 4 tahun silam. Pemakaman tokoh yang dikenal dengan sebutan Raja Pau itu juga dirangkaikan dengan pemakaman dua bangsawan lainnya, yakni Tamu Rambu Uru Anaida dan Umbu Hia Hamataki. Ketiga jenazah bangsawan itu disemayamkan di tengah rumah yang lazim disebut dengan Uman Dewa oleh masyarakat Sumba Timur itu. Dalam kepercayaan Marapu, prosesi pemakaman cukup panjang karena bukan sekadar mengantar jenazah ke peristirahatan terakhir, namun juga menghubungkan roh yang meninggal dengan leluhur dan sang kalik di alam baka keabadian. Para tamu undangan dari kabihu atau marga terkait berdatangan dengan bawaan masing-masing berupa ternak dan kain tenun. Dentuman gong dan tambur khas kematian pun ditabuh, sementara para undang atau juru bicara adat melatutkan syair adat bergantian. Prosesi pemakaman yang langka dan unik ini tentunya menarik animo warga dari berbagai wilayah Sumba, bahkan wisatawan dari luar negeri. Di tengah kampung, kuburan megali telah dipersiapkan untuk ketiga bangsawan itu. Ako akanyo na ba ka ba nalilang at ako junay kadahuro ring ka na analaluwa mo ay lang at ako akanyo nang giki aming giki pa ko na kaya ka odarang ka darubatuan ano jawa malo ya jarma pa diyan jarma pa kay kuno ka na kalaba mo turumariya nga kanon labi ako Mala ka jaka pakudo kanu jaka pamurapang remo ka jaka mo kambi ang umban ka lang ata ka jaka pampang kamutak ka lang ata ka jaka pamulapo. Wala ata ka jaka pamurun niya kanaw ka na mau mabarung ka jaka pamuo ko niya kanaw ka na anda. Ay yan jaka hi kada mau dalamara ka yan jaka hi kada nila. No da penjorong jarara kada batang landorin di panduan jorong jarara ka hamang ina pambiarang balurara kada penjorong.
Nenek, malah nih. Ada jenyum kan? Yo. Rara anak karulang. Di ketua karurara palamidu waktu bar. Karena itu dapat kau melewati kemana yang dapat. Ketika mentari jelang terbenam, ritual mendekati puncak. Hidung ratapan duka kembali dilantunkan, ternak kurban dipersiapkan dan abdi atau papanggang sang bangsawan diberikan busana khas, berhiaskan emas menuju kuda tunggang yang telah dirias. Saat abdi menaiki kuda hias, harus dipastikan sang abdi tidak jatuh ke tanah dari atas kuda, karena jika sampai terjadi diyakini sebagai pertanda buruk. Abdi di atas kuda dan jenazah yang dipikul oleh sejumlah kerabat selanjutnya menuju kuburan secara berurutan, dan selama kuburan belum ditutup, sang abdi akan didudukan di atas kubur dan baru akan kembali ke rumah adat setelah kubur ditutup. Masih tunggu.
terselenggaranya ritual panjang sejak meninggalnya sang bangsawan hingga pemakaman, dan ritual lanjutannya tentunya hanya akan terjadi oleh dukungan marga terkait. Semuanya satu dalam spirit kebersamaan dan gotong royong. Meski Pamangga kinyanan nang kana karambuan nang berapa dah ikong to kawini. Kita di minyano baka dio nang nang kana banda. Jadi proses yang berlangsung ini secara adat budaya yang dilakukan untuk bangsawan Sumba. Jadi prosesi tadi ada pepanggang itu yang melambangkan kalau dalam kepercayaan itu pakarini yang sebagai penghantar jenazah, menjadi penghubung antara orang yang hidup dan leluhur yang mati. Jadi pepanggang itu maknanya. Nah, kemudian yang berikut prosesi lagu-lagu yang sudah dinyanyikan itu adalah syair-syair yang merupakan ratapan syair yang dikhususkan untuk menyampaikan kembali kehidupan almarhum dan almarhumah, dan mereka bagaimana kembali kepada tempat dari mana semula. Jadi ada 8 tingkat respon orang terhadap pengumuman atau kultur budaya Sumba itu dari dulu sudah ada, dan sangat tertarik dengan budaya yang kita lakukan. Nah, karena prosesi budaya yang seperti ini jarang dilakukan kalau bukan masyarakat, bukan bangsawan Sumba. Jadi dengan senang hati sejak dari dulu ya sampai sekarang tentu antusias dari masyarakat luar, orang asing, orang luar negeri, bahkan Indonesia sendiri sangat antusias melihat prosesi adat yang berlangsung. Jadi meski tradisi seperti ini langka dan bahkan harus diperhadapkan dengan dinamika modernisasi, namun para penganut Marapu tetap berupaya melaksanakannya. Restu leluhur dan tentunya sang Khalik semesta diyakini akan terus menjadi penopang utama agar tradisi, adat dan kepercayaan Marapu yang merupakan keyakinan atau perhayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa asli Pulau Sumba ini akan terus lestari.